Dan justru sekarang ada fenomena baru di mana teman-teman yang seumuran gue, maksudnya yang seumuran gue itu malah sekarang lebih menghindar dari sosial media. Gue nggak tahu kenapa ini tuh. Oke coy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng gue, Gus Suneo33. Gue ucapin makasih banyak banget yang udah subscribe YouTube gue. Selamat bergabung di channel gue, walaupun channel gue nggak jelas, tapi di sini gue lagi belajar membuat YouTube. Kita sama-sama belajar buat teman-teman juga yang baru belajar bikin YouTube. Kenapa gue bikin YouTube? Karena gini men, gak tahu kenapa akhir-akhir ini tuh muncul banget di benak gue, merasa jenuh, merasa bosan dengan rutinitas gue yang tiap hari gue harus kerja, gue harus diatur-atur sama orang, dan waktu gue banyak banget dihabisin di kerjaan, dan gue ngerasa jenuh dengan situasi seperti ini. Dan muncul di benak gue, kerjaan apa sih yang bisa ngasilin duit tanpa gue harus terikat waktu, tanpa gue diatur-atur sama orang. Gak tau kenapa gue gak suka banget diatur-atur sama orang, dan muncul di benak gue menjadi konten kreator. Dan gue rasa di sini juga banyak banget anak-anak muda sebenarnya yang ingin terjun ke dunia konten kreator. Tapi kebanyakan dari kita itu kendalanya sama. Yang pertama, kita nggak pernah mulai, dan yang kedua kita tuh selalu mencari alasan. Karena untuk memulai bikin channel YouTube itu tuh berat banget men. Gue terus terang aja, untuk memulai ini tuh perlu perjuangan banget. Dan yang kedua itu selalu mencari alasan, kayak misalkan, bang gue belum punya kamera, mau memulai bang, nanti aja deh. Bang gue belum pede bang ngomong depan kamera. Bang gue meriang bang ngomong depan kamera. Dan itu tuh alasan klasik semua men. Jadi sebenarnya itu tuh bukan masalah besar. Jadi masalah besarnya itu lu nggak mau memulai, dan lu itu sedang membela kemalasan lu bahwa lu tuh nggak mau belajar. Padahal walaupun kita nggak punya kamera bagus, kita tuh bisa mulai dengan HP yang kita miliki. Gue yakin di sini punya HP semua, dan itu tuh bisa lu gunain buat belajar bikin YouTube. Dan lu sadar gak sih, sekarang itu kita itu masuk ke zaman dimana ketika kebodohan diulang terus menerus secara konsisten, itu tuh bisa ngasilin sesuatu. Lu sadar gak sih? Kayak misalkan gue ngelihat apa namanya, channel-channel yang dulu mungkin kurang mendapatkan komentar positif, yang justru malah banyak yang hujat, sekarang itu tuh bisa gede karena mereka tuh konsisten men. Dan gue di sini bukannya mau ngajarin bikin konten yang negatif, enggak, tapi di sini kita bisa belajar bahwa ketika kita serius, ketika kita konsisten, itu tuh bisa ngasilin sesuatu. Dan kebanyakan dari teman-teman yang ingin memulai channel YouTube itu tuh beranggapan bahwa ketika ada orang yang lancar ngomong depan kamera, yang pede depan kamera, itu tuh bakat. Enggak men, jadi itu tuh bisa dipelajari. Gua mau ngomong depan kamera kayak gini tuh butuh waktu beberapa jam untuk gua ngapalin kata-kata yang mau gua sampaikan. Dan ini tuh gua lakuin tiap hari. Gua kadang ngomong depan kamera, gua udah kayak orang gila gua ngomong depan kamera. Dan gua tiap hari belajar, gua tiap hari terus mengasah cara ngomong gue depan kamera, karena ngomong depan kamera itu susah minta ampun men. Dan itu bisa dilatih. Dan justru sekarang ada fenomena baru di mana teman-teman yang seumuran gue, maksudnya yang seumuran gue itu malah sekarang lebih menghindar dari sosial media. Gue nggak tahu kenapa ini tuh banyak banget terjadi di lingkungan gue. Jadi kayak misalkan gue juga ngerasa, yang dulunya gue sering upload video, sering upload foto, sering upload status di WA, di Facebook gitu kan. Sekarang itu kayak anjing apaan sih, norak banget ya. Itu tuh muncul ini tuh sering terjadi men di generasi seumuran gue. Gue nggak tahu kenapa, mungkin ini menurut gue ya. Ini tuh terjadi karena sekarang banyak banget orang-orang tua, kayak misalkan ibu-ibu, bapak-bapak yang baru mengenal internet. Jadi dia itu apa-apa di update, apa-apa dibikin status, dibikin story, dan muncul di pikiran bahwa ketika kita mau update status, mau bikin story, itu tuh alay. Dan gue ngerasa kalau gue juga mau ngupload sesuatu tuh mikir-mikir, apaan sih gue kayak gini, alay banget gitu kan. Dan
itu banyak kejadian men kasus kayak gini tuh. Jadi justru sekarang teman-teman seumuran gue tuh malah menghindar dari internet. Kayak kita itu sekarang malah kebanyakan jadi penonton gitu, kebanyakan jadi penonton mereka yang mungkin bisa dibilang baru kenal internet, baru kenal sosial media, dan ini tuh nggak baik menurut gua bagi kita yang mungkin bisa dibilang lebih mengenal internet dari awal. Karena kita semakin menghindar dari internet, jangankan untuk ngomong depan kamera gini, untuk foto pun sekarang gua akuin. Dulu gua alay banget dulu. Gua alay banget dulu. Setiap minggu pokoknya gue sering upload foto-foto kayak gitu. Tapi sekarang untuk foto pun kayaknya gue malu gitu. Justru harusnya kita tuh lebih bisa melihat itu sebagai peluang men. Karena yang gue lihat itu sekarang justru malah yang sukses di internet itu tuh orang-orang yang baru mengenal internet. Orang-orang tua yang sekarang baru mengenal internet bahkan bisa ngambil peran di internet men. Kita itu yang kenal internet dari dulu malah hanya jadi penonton. Di sini gue mau ngajak teman-teman yang mungkin kepikiran menjadi konten kreator. Ayolah kita coba, kita mulai, kita belajar, kita sama-sama belajar. Dan ketika lu mau memulai ini tuh saran gue lu turunin sedikit ego lu itu mau belajar, kita itu semua mau belajar, dan kita itu pasti jelek karena kita itu baru belajar. Dan kalau kita jelek pun itu wajar karena kita mau belajar. Jangan pikirin apa kata orang nanti, jangan pikirin siapa yang bakalan nonton. Karena pada dasarnya kita itu lagi belajar dan kita itu pasti jelek. Dan justru itu tuh yang membentuk diri kita lebih baik lagi dari hari kemarin. Kalau misalkan kita hari ini jelek, mungkin hari besok kita bisa memperbaikinya. Oke. Jadi buat teman-teman yang mungkin kepikiran menjadi konten kreator, ayolah kita sama-sama coba, sama-sama belajar, kita coba, kita mulai aja dulu, jangan takut komentar orang seperti apa. Yang penting kita mulai, karena dengan memulai kita itu bisa belajar, kita itu bisa mengasah. Dan gue sampai di titik ini, dan gue mulai nge-YouTube itu tuh dari tahun 2021. Ya kalau nggak salah gue 2021 gue mulai YouTube, dan sekarang di 2022 sampai di 500 subscriber itu tuh perjuangan banget menurut gue. Dan saran dari gue, kalau misalkan lu mau bikin channel YouTube itu tuh, dan bikinlah YouTube yang menurut gue sesuai dengan hobi lu yang lu suka. Karena YouTube itu butuh konsisten men, terus terang aja. Dan untuk mencapai konsisten itu tuh lu harus memulainya dengan yang lu suka, yang lu senang. Kayak misalkan apa hobi lu coba bikin konten. Karena kalau misalkan lu bikin konten yang bukan yang lu suka, itu kadang kan rasa jenuh itu ada men. Jadi gue juga ngerasain hal yang sama. Nah itu tuh yang masih gue pelajarin untuk mencapai konsisten. Ya buat teman-teman yang ingin mulai, coba aja dulu, jangan takut, jangan hiraukan komentar orang lain seperti apa. Karena orang lain itu nggak mau tahu proses kita seperti apa. Kadang kan orang itu melihat ketika kita udah sukses, ketika kita udah enak, itu tuh orang nggak tahu perjuangan kita itu sampai di titik itu seperti apa, dan kita itu dituntut untuk tidak menghiraukan omongan orang lain. Cobalah dari sekarang kita mulai, kita coba bikin video-video pendek dulu, kita belajar, lebih sering belajar ngomong depan kamera, kita asah public speaking kita seperti apa. Karena pada dasarnya ngomong depan kamera itu emang susah, dan itu tuh perlu diasah, perlu belajar, karena nggak ada main yang. Karena seorang artis pun gue sering ngeliat di YouTube, mereka itu bilang ketika ngomong depan kamera dengan ngomong depan banyak orang tuh beda banget. Jadi lu jangan beranggapan bahwa ketika ada orang yang ngomong depan kameranya lancar itu tuh bakal enggak men. Itu tuh bisa dipelajari. Dan buat lu yang mungkin masih gugup, masih masih grogi depan kamera, coba deh mulai sekarang lu lebih sering bikin video-video. Nanti lu bisa menilai bahwa video lu kurangnya di mana, bagusnya gimana. Ini tuh gua tulis sebelum gua bikin video itu, gua tulis dulu di buku. Gue apalin. Buat teman-teman yang mungkin baru belajar, semoga kita semua diberi kesehatan, diberi kelancaran, dan kita semua bisa sukses bersama. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video kali ini.
Kurang lebihnya gua mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.